Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat kepada Ibu Farah selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, program studi pendidikan Islam Manusia Dini, serta seluruh teman-teman dan kakak tingkat yang ada di kelas AUD 1. Mudah-mudahan kita senantiasa tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ibu dosen yang terhormat serta seluruh teman AUD 1. Pada kesempatan kali ini saya selaku dari kelompok 4 akan memberikan penjelasan tentang nilai-nilai demokrasi. Sebelum saya lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Maulana Muhammad Abdullah Nurul Yakin Al-Hidayah, NIM 2011 01 05 0007. Kemudian ada rekan saya juga Nihayatul Laila Wardah serta Karisma Rizky Ananda. Baik, untuk pertama kita membahas tentang nilai-nilai demokrasi. Tentunya kita bertanya-tanya, apa sih yang dimaksud dengan nilai? Nilai adalah segala sesuatu yang dianggap berharga dan ataupun segala sesuatu yang dianggap bermutu. Itulah nilai. Dan perlu digarisbawahi bahwasanya setiap yang berharga akan dicari oleh manusia. Dan juga nilai juga sering disebut dengan peraturan atau aturan, yang mana aturan ini dibuat untuk manusia agar bisa tertib dan tidak berperilaku sewenang-wenangnya. Itulah aturan dibuat. Jadi pada intinya nilai adalah sesuatu yang dianggap berguna dan berharga bagi manusia. Kemudian yang selanjutnya yaitu demokrasi, yang mana pada pengertian demokrasi di sini kemarin pada kelompok sebelumnya sudah jelaskan ya pengertian demokrasi, yaitu saya akan memberikan pengertian secara singkat saja. Intinya pada demokrasi di sini kesimpulannya pada garis besarnya itu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Jadi pada intinya yang dikatakan dengan demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Kemudian kita masuk pada pengertian atau nilai-nilai demokrasi. Apa sih atau apa saja nilai-nilai demokrasi? Yang pertama, kita masuk pada nilai-nilai demokrasi ialah merupakan nilai-nilai yang mutlak diperlukan untuk mengembangkan pemerintahan yang demokratis. Itulah nilai-nilai demokrasi. Adapun nilai-nilai demokrasi di sini, yang pertama yaitu kebebasan. Kemudian dari nilai kebebasan di sini dibagi lagi. Yang pertama yaitu ada kebebasan berpendapat. Jadi kebebasan berpendapat adalah merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara, yang mana warga negara bisa mengutarakan pendapatnya secara bebas. Nah, di sini sudah dijamin dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005. Mengapa harus ada kebebasan berpendapat? Karena ditakutkan nanti apabila ada problema dalam sebuah negara dan masyarakat mempunyai keluhan, sehingga masyarakat bisa menyampaikan keluhannya tersebut baik secara langsung atau tidak langsung. Bagaimana? Jadi banyak macam sekali. Intinya rakyat di sini kalau sudah dikatakan negara demokrasi, ya
diberikan kebebasan dalam berpendapat, sehingga hal kebebasan di sini wajib dijamin oleh pemerintah sebagai wujud dan bentuk kewajiban negara dalam melindungi rakyatnya. Semakin cepat dan efektif penyelesaian problem tadi, maka kualitas demokrasi pemerintahan tersebut semakin tinggi. Kemudian pada Orde Baru itu sangat miris sekali kebebasan berpendapat di sini. Jadi yang tidak sesuai dengan pemerintah itu diancam oleh rezim, sehingga pada era reformasi kebiasaan tersebut mulai dihilangkan karena merugikan rakyat seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu kebebasan berkelompok, yang mana kebebasan berkelompok merupakan naluri dasar manusia yang tak mungkin diingkari. Maksudnya bagaimana? Pada hakikatnya manusia kan makhluk sosial, jadi membutuhkan satu dengan yang lainnya. Jadi misal seorang calon bupati ingin mencalonkan dirinya atau calon presiden, tak mungkin dia hanya sebatas seorang diri, itu kan. Jadi membutuhkan kelompok atau partainya seperti itu. Nah, yang mana kebebasan berkelompok di sini sangat penting sekali dalam demokrasi, sehingga banyak partai-partai yang ada di Indonesia, salah satunya yaitu Partai Persatuan Pembangunan atau disingkat dengan P3, PKB, PN, terus PDIP, Demokrat dan lain sebagainya yang ada di Indonesia. Nah, itulah tadi beberapa pemaparan dari saya. Mungkin untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Nahiyatul Laila Wardah. Dan jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati ibu dosen serta teman-teman sekalian, dan ada penyampaian kata yang salah, jadi saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nihayatul Laila Wardah, NIM 202101050015. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari Maulana, yaitu tentang kebebasan berpartisipasi. Di sini kebebasan berpartisipasi sendiri ada 4 jenis. Yang pertama yaitu wujud kebebasan berpartisipasi dalam bidang politik. Contohnya adalah memilih hak suara dalam pemilihan umum. Negara kita adalah negara yang demokrasi, jadi hak suara kita tentu sangat diperlukan di negara kita, karena demokrasi sendiri itu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Yang kedua yaitu kontak atau hubungan dengan pejabat pemerintah. Seorang anggota DPR yang terpilih belum tentu mampu bekerja sesuai harapan masyarakat. Contohnya saja kemarin, mereka telah mengecewakan hati masyarakat karena telah membuat UU Omnibus Law dan RUU KUHP yang sangat memberatkan hati masyarakat Indonesia. Bahkan seorang presiden yang dipilih secara aklamasi itu belum tentu bisa mewujudkan cita-cita masyarakat. Maka dari itu, upaya untuk mengkontak langsung para pejabat merupakan kebutuhan yang sangat urgen. Rakyat perlu mengawasi langsung terhadap segala kebijakan dan keputusan legislatif dan eksekutif. Yang ketiga yaitu melakukan protes terhadap lembaga masyarakat atau pemerintah. Hal ini merupakan suatu keharusan dalam sebuah negara berdemokrasi. Tujuannya adalah menjadikan sistem politik dapat bekerja secara maksimal. Dan yang keempat adalah mencalonkan diri dalam pemilihan jabatan publik sesuai dengan sistem yang berlaku. Di sini diharapkan
seseorang dari mereka akan dapat bertanggung jawab sepenuhnya apabila kelak akan terpilih menjadi seorang pemimpin. Dan yang selanjutnya adalah kesetaraan. Kesetaraan yang dimaksud di sini yakni adanya kesempatan yang sama bagi tiap warga negara untuk menunjukkan potensi mereka. Hal ini seiring dengan berjalannya waktu, memasuki era-era reformasi seperti saat ini, nilai-nilai kesetaraan itu perlahan mulai ditegakkan dan dijunjung tinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekian pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Rizky Ananda, NIM 202101050007. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kedaulatan rakyat. Sebagai bagian dari suatu negara, maka setiap warga negara harus memiliki kedaulatan dalam pembentukan pemerintahan. Dan pemerintahan itu sendiri sesungguhnya berasal dari rakyat dan harus bertanggung jawab kepada rakyat. Tidak diperbolehkan para politisi untuk mengabaikan bahkan bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat. Kedaulatan rakyat hanya bisa terlaksana jika para politisi menyadari akan tanggung jawabnya. Mayoritas politisi zaman Orde Baru melupakan asal-usulnya dan mengabaikan harapan serta tuntutan rakyat. Mereka selalu memanfaatkan rakyat dan mengeksploitasi mereka demi kepentingan pribadi. Maka dari itu, dalam rezim demokrasi, para politisi seharusnya sadar bahwa amanat yang mereka peroleh dari rakyat harus dikembalikan dengan sebaik mungkin kepada rakyat. Dan selanjutnya yakni kerjasama. Demokrasi tidak akan berkembang jika setiap orang atau kelompok enggan untuk memunculkan kesatuan pendapat. Perbedaan dalam berpendapat dapat mendorong timbulnya persaingan antar satu dengan yang lainnya. Namun, demokrasi menginginkan tujuan yang bisa disikapi dengan kerjasama yang baik. Kompetisi menuju sesuatu yang berkualitas mutlak dibutuhkan di lain sisi. Untuk menopang upaya tersebut, maka diperlukan kerjasama yang maksimal. Contoh perilaku kerjasama dalam berdemokrasi. Kerjasama antar lembaga negara. 1. Presiden dalam mengangkat duta dan konsul harus memperhatikan dan mempertimbangkan duta dan konsul. Kedua, Presiden memberi gerasi dan rehabilitas dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Manfaat dari adanya kerjasama antara lain dalam bidang ideologi akan saling menghormati meskipun terjadi perbedaan landasan atau falsafah negara. Yang kedua, dalam bidang politik sama-sama berorientasi pada kepentingan nasional. Dan yang ketiga, dalam bidang ekonomi adanya kerjasama yang saling menguntungkan untuk menghasilkan kesejahteraan, terjadinya hubungan perdagangan, ekspor maupun impor. Dan selanjutnya yakni kepercayaan. Dalam proses pemerintahan, kepercayaan antara kelompok merupakan nilai yang diperlukan untuk meningkatkan sistem demokrasi. Semakin kompleksnya permasalahan suatu bangsa, maka semakin urgen pula penanaman rasa saling percaya di kalangan politisi. Nilai ini juga dapat memperbanyak relasi sosial dan politik dalam masyarakat serta menghilangkan ketakutan, kecurigaan, dan permusuhan di lingkungan mereka. Akibat dari kepercayaan yang menurun di antaranya adalah semakin sulitnya pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya dengan baik, disebabkan ketiadaan dukungan dan kepercayaan dari rakyat. Maka pemerintah diharuskan dapat memupuk nilai-nilai ini pada dirinya sendiri demi mendapatkan kepercayaan dari masyarakat luas. Jadi kesimpulan di sini yakni demokrasi berasal dari kata Yunani, yakni demos dan kratos. Demos yang berarti rakyat, kratos yang berarti pemerintahan. Jadi demokrasi berarti pemerintahan rakyat, yaitu pemerintahan yang rakyatnya memegang peranan yang sangat menentukan. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi yang merupakan nilai-nilai yang mutlak diperlukan untuk mengembangkan pemerintahan yang demokratis.
Ketiadaan hal-hal tersebut akan mengakibatkan dampak yang kentara berupa pemerintahan yang sulit ditegakkan. Nilai tersebut seperti kebebasan, baik kebebasan berpendapat, berkelompok, serta berpartisipasi. Juga nilai kesetaraan, kedaulatan rakyat, kerjasama, dan kepercayaan. Negara yang menganut kedaulatan rakyat akan ditindaklanjuti oleh sikap dan perilaku bangsanya yang demokratis. Sikap tersebut seperti jujur, kerjasama, dan tanggung jawab. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan yang bisa disikapi dengan kerjasama yang baik. Kompetisi menuju sesuatu yang berkualitas mutlak dibutuhkan di lain sisi. Untuk menopang upaya tersebut, maka diperlukan kerjasama yang maksimal. Contoh perilaku kerjasama dalam berdemokrasi. Kerjasama antar lembaga negara. 1. Presiden dalam mengangkat duta dan konsul harus memperhatikan dan mempertimbangkan duta dan konsul. Kedua, Presiden memberi gerasi dan rehabilitas dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Manfaat dari adanya kerjasama antara lain dalam bidang ideologi akan saling menghormati meskipun terjadi perbedaan landasan atau falsafah negara. Yang kedua, dalam bidang politik sama-sama berorientasi pada kepentingan nasional. Dan yang ketiga, dalam bidang ekonomi adanya kerjasama yang saling menguntungkan untuk menghasilkan kesejahteraan, terjadinya hubungan perdagangan, ekspor maupun impor. Dan selanjutnya yakni kepercayaan. Dalam proses pemerintahan, kepercayaan antara kelompok merupakan nilai yang diperlukan untuk meningkatkan sistem demokrasi. Semakin kompleksnya permasalahan suatu bangsa, maka semakin urgen pula penanaman rasa saling percaya di kalangan politisi. Nilai ini juga dapat memperbanyak relasi sosial dan politik dalam masyarakat serta menghilangkan ketakutan, kecurigaan, dan permusuhan di lingkungan mereka. Akibat dari kepercayaan yang menurun di antaranya adalah semakin sulitnya pemerintahan dalam melaksanakan di kalangan politisi. Nilai ini juga dapat memperbanyak relasi sosial dan politik dalam masyarakat serta menghilangkan ketakutan, kecurigaan, dan permusuhan di lingkungan mereka. Akibat dari kepercayaan yang menurun di antaranya adalah semakin sulitnya pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya dengan baik, disebabkan ketiadaan dukungan dan kepercayaan dari rakyat. Maka pemerintah diharuskan dapat memupuk nilai-nilai ini pada dirinya sendiri demi mendapatkan kepercayaan dari masyarakat luas. Jadi kesimpulan di sini yakni demokrasi berasal dari kata Yunani, yakni demos dan kratos. Demos yang berarti rakyat, kratos yang berarti pemerintahan. Jadi demokrasi berarti pemerintahan rakyat, yaitu pemerintahan yang rakyatnya memegang peranan yang sangat menentukan. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi yang merupakan nilai-nilai yang mutlak diperlukan untuk mengembangkan pemerintahan yang demokratis. Ketiadaan hal-hal tersebut akan mengakibatkan dampak yang kentara berupa pemerintahan yang sulit ditegakkan. Nilai tersebut seperti kebebasan, baik kebebasan berpendapat, berkelompok, serta berpartisipasi. Juga nilai kesetaraan, kedaulatan rakyat, kerjasama, dan kepercayaan. Negara yang menganut kedaulatan rakyat akan ditindaklanjuti oleh sikap dan perilaku bangsanya yang demokratis. Sikap tersebut seperti jujur, kerjasama, dan tanggung jawab. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.